Artinya kalau antum sudah sampai di rumah, itu sampahnya sudah hilang. Maksudnya rumah antum loh ya, rumah antum. Tapi kalau kesini, ini rumah antum bukan? Rumah kedua. Mungkin kan? Oke. Tapi antum masih dapat jatah berapa hari? 3. 3 hari. Nanti dapat jatah 3 hari. Tapi itu baru nanti ya ada jatah baru. Artinya ini boleh loh ya, boleh. Jadi kalau antum misalnya dari Lombok ke sini, walaupun sudah sampai, masih ada 3 hari. Iya. Waktu mungkinnya kan? Dianggap mungkinnya 3 hari. Iya, karena kalau antum udah beli 3 hari, antum dianggap betul-betul mungkin. Gitu ya. Jadi yang namanya tinggal sama mungkin itu beda. Kalau antum sudah sampai sini 3 hari, sudah dianggap kayak orang sini. Walaupun bukan warga sini. Bedakan warga sama orang tinggal. Gitu ya. Jadi masih ada jatah 3 hari. Saya kalau pulang kampung, karena saya ada warga Cilengsi ya. Kalau ke rumah mertua di Gresik, itu bisa sama saya ambil 3 hari itu. Nah, habis itu baru biasa. Ini biasanya kalau main ke rumah mertua, mbahnya hati sudah, itu 3 hari aja. 2 hari ya, jarang sampai seminggu. Karena seminggu. Tapi sekarang seringnya cuma berapa hari. Jadi kosan terus saya jalani. Sampai di rumah, di Demak, itu masih kosan juga. Oke ya, lanjut ya. Oke. Intinya kalau udah sampai di rumah, aku masih dapat jatah gitu. Tapi kalau rumah sendiri, ini sampai rumah sendiri ya, maksudnya tempat tinggal. Tapi kalau di rumah sendiri, enggak bisa. Karena itu rumah itu. Antum sudah bukan besar lagi, antum sudah mustautin lagi. Mustautin itu orang di luar ya, di tanah air. Ini sudah menjadi tinggal antum. Tinggal resminya. Jadi kalau misalnya ada orang Palestina di sini, itu bukan mustautin, tapi mungkin sebenarnya ada guru Palestina satu orang di sini tinggal. Itu orang mungkin, bukan mustautin. Dan antum ini mungkin semua, bukan mustautin. Oke, lanjut. Itu cara ketiga ya. Jadi salat yang antum qasar itu adalah salat ada. Artinya salat saat itu. Jadi salat 4 rakaat yang dilakukan secara ada. Karena antum baca 6, jangan ada 6. Warabi'u ayyanwiya al-qasr. ayyanwiya al-musafiru al-qasra bis-salati ma'al ihram. Bila. Ya, artinya antum berniat qasar itu bersamaan dengan ihram. Ihram apa? Takbiratul ihram. Jadi niat itu ketika takbiratul Allah. Dalam hati antum berniat saya sholat zuhur secara qasar. Saya niat sholat asar secara qasar. Jadi bukan sudah dapat 2 qasar nggak boleh. Jadi niatnya dari awal ya, jangan lihat qasarnya ketika sampai 2. Iya ya, saya kan lagi selapar ini. Jadi niatnya minal awal ma'alih an yanwiya musafiru qasar salati ma'ahrami biha samir ya. Benar. Al-khamisu an la ya'tima fi juz'in min salatihi bimuqimin ay biman yusalli salatan tamatan liyashmala
al-musafiru al-mutim. Al-musafiru al-mutim. Ya, jadi syarat kelima tidak mengikuti fi juz'in min sholati, di sebagian dari sholatnya, bimukimin, dengan orang mukim. Artinya apa? Kalau orang mukim, dia sholatnya tamam, sempurna. Zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat. Nah, antum ketika makmum sama orang mukim, misalnya antum masuk 2 rakaat misalnya, antum masuk di rakaat ke-3, boleh nggak antum qashar? Tidak. Jadi tetap antum harus gitu ya. Berarti antum tetap harus 4. Kenapa? Imamnya tamat. Artinya melakukan sholat secara tamat, bukan qashar. Jadi kalau antum bermakmum kepada orang mukim, dia kan 4 rakaat, ya antum tetap harus 4 rakaat. Jangan antum masuk 2 terus kemudian saya kan qashar 2 dong, nggak bisa. Antum harus tetap gitu ya. Bimuqimin ay biman yusalli salatan tammatan yashmala al-musafira al-mutim, untuk kemudian mengandung musafir yang mutim. Artinya juga, nah sekarang kalau ada musafir jadi imam mutim, dia menyempurnakan 4 rakaat, antum juga musafir, boleh nggak antum qashar juga? Kenapa? Imamnya sempurna. Nah, pokoknya kalau pengen qashar cari imam yang qashar. Makanya kasih tahu apa bagi sahabat, iya qashar kan? Nah gitu kan. Nah, satu frekuensi itu yang qashar sama qashar. Jangan imamnya musafir tapi menyempurnakan antum qashar. Apa niatnya terus kita bermakmum 4 rakaat. Misalkan itu ketika sholat, oh ya, Dia sholat biasa gitu. sholat biasa gitu. Siapa? Yang musafir. Ya ini biasanya aja biasa. Misal di bawah duri, rakaat yang permintaan mandi ada lillahi ta'ala, udah. Kalau imamnya 4. Enggak, maksudnya kalau sholatnya 4 rakaat tapi nggak qashar gitu kan? Iya. Udah ya biasa aja. Kalau qashar kan ada maksuratan atau qashran. Nah sekarang ketika kita nggak dapat jamaah akhir itu imamnya sholat asar. Berarti kita sholat asar dulu, nanti kita apa nih? Dulu. Nanti kita dulu. Nanti ada aturannya. Kalau jamaah nanti bukan aturannya. Setelahnya ada jam. Hah? Setelah masuk atau jam? Iya nanti. Jam Ya, akhir. ini kan jam qashar dan jamaah. Kosong. Qashar sholat di jam ini. Jam aktif. Itu nanti jamanya. Sabar. Jamanya nanti. Yang penting qasharnya dulu ya. Nah, Oke. Jadi intinya antum boleh mengqashar ketika berjamaah ya. Kalau imamnya tidak qashar. Tapi kalau imamnya tidak qashar, maka antum harus ikuti. Nah, walaupun antum masbuk sekalipun, masbuk 2, berarti nambahin 2. Masbuk 4, berarti harus 4 rakaat. Makanya cari imam yang qashar, imam yang sempurna. Oke. Syarat untuk qashar sudah selesai. Intinya yang di qashar hanya syarat 4 rakaat ya. Tidak ada subuh di qashar, tidak ada maghrib di, semuanya 4 rakaat. Sambil yakna wa yajuzu ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا. mana tadi ya? Wa yajuzu, ada wawunya di syaratnya. Safaron. Wa yajuzu lil musafiri safaran tawilan Mubahan. mubahan. Boleh bagi musafir yang safar panjang, jauh dan mubah an yajma'a. Kalau tadi qashar ya, qasrus shalat.
Sekarang anjat ma'a baina Salati zuhri wal asri. baina salatai Salatan. Misalnya az-zuhri wal asri. boleh menjamak dua salat zuhur dan asar. Takdiman. Nah, Taqdiman wa ta'khiran. Wa baik huwa dengan takdim atau dengan Khair. takdim itu salat asar antum tarik ke salat zuhur dilaksanakan di waktu itu. Kemudian kalau akhir berarti kalau di asar dilakukan di waktu akhir. Kalau takdim dilakukan di depan. Kalau maghrib isya, salat isya yang takdim ya, isya ditarik ke maghrib, kumpulkan dengan maghrib. Kalau di ke belakang salat maghrib dikumpulkan salat isya dilakukan di waktu isya. Itu menjadi takdim. Sambil wa huwa makna qawlihi qawlihi itu makna dari ucapan beliau fi waqti ayyima ayyihima sya'a. di waktu manapun dari keduanya sya'a dia menginginkan. Artinya ini penjelasan dari ungkapan beliau dilakukan di waktu yang manapun dia mau melakukan. Artinya secara takdim atau Takhir. terus wa ay yajma'a baina salatay al-maghribi wal isya'i. ya, Maghribi wal isya'i taqdiman wa ta'khiran. ya sama ya maghrib isya. Terus wa huwa Wa qawlihi huwa ma'na qawlihi fi waqti ayyihima syai'. sya'a. Sya'a. Oke, cukup ya. Jadi ini gambaran tentang jamak takdim maupun jamak takhir. Jadi takdim seperti itu, takhir artinya di waktu manapun dia melakukan boleh. Dia bisa takdim, bisa takhir. Sekarang apa syarat-syaratnya? Ini tadi banyak lagi tadi. Nanti ketemu di syarat jamak takdim atau takhir. Wasyurutu Islami. Wa syurutu jam'i taqdimi thalathatul Ya, ula syarat ya syarat jamak takdim thalathatul berapa? tiga. Tiga. Al-awwal Syaratnya ada tiga ya. Al-awwalu an yabda. yabtada. Antum ada taknya mang? Ada An yabtadi'a berarti. Berarti alif bengkok. yabtadi'a. Ya. Belakangnya alif bengkok. Alif Seperti ibtada. Oh, an yabtada'a. Boleh boleh. Yabtada'a. an Kita nggak ada taknya. An yabda'a. apa? Yabtadi'a. Yabtadi'a bizuhri Bidzuhri. qabla al-'asri. Ya. Ini syaratnya jamak takdim. Artinya harus berurutan. Jadi kalau antum tarik asar ke zuhur, maka jamak takdim ini ya, maka zuhur dulu baru asar. Wa bil maghribi qabla al-isya'i Maghrib qabla isya. falau 'akasa ka'an Kalau akasa, kalau dia balik isya dulu misalnya atau asar dulu misalnya, maka ka'an bada'a nah, seperti memulai kean bada'a. Antum mau kita apa bada'a? Saya juga bada'a. Seperti jika dia memulai bil asri bil 'asri qabla az-zuhri qabla zuhri masalan maka lam lam yasih, maka tidak sah. artinya kalau antum jamak takdim kok asar duluan atau isya duluan maka tidak sah. Berarti antum ibaratnya harus ulang lagi.
Kalau sudah lanjutnya. ويعيدها بعدها إن أراد الجمع جمعا والثاني. Jadi wayu'iduha ba'daha. In arada al-jam'. Jadi kalau antum mau jamak, maka tertib. Artinya syaratnya harus urut, tertib. Maghrib isya atau zuhur isya. Jangan dibalik. Melakukannya salat maghrib, tapi yang sholat isya dulu. Maka dianggap kalau misalnya mau jamak benar ya, isyanya batal. Berarti harus maghrib lagi, baru dan isya lagi. Begitu. Oke? Lanjut. والثاني نية الجمع أول الصلاة الأولى. Nah, jadi antum niat jamak ini, niatnya minimal itu di awal niat sholat yang pertama. Saya mau menjamak sholat saya. Gitu ya. Jadi niatul jam'i awal sholati al-ula. Bi an taktarina بأن تقترن نية الجمع بتحرمها فلا يكفي تقديمها على التحريم ولا تأخيرها ولا تأخيرها من السلام من الأولى. عن السلام. Unik ya ini. Jadi niatnya ini mulai dari ketika kita takbiratul ihram. Nah, bagaimana kalau yakfi taqdimuha ala taharrumi. Nah, sebelum takbiratul ihram, artinya sebelum sholat, antum udah niat mau jamak, itu dianggap nggak cukup. Jadi niat itu betul-betul di awal sholat. Gitu ya, ketika takbiratul ihram. Jadi wala takhiruha 'anis salam. Nah, juga tidak boleh baru mau salam, baru niat mau jamak. Nah, minimal apa? Fa'intol wa tajuzu fi asna'iha 'ala-al-adhar. Jadi hitungannya dari takbiratul ihram sampai pertengahan sholat. Jamak ini menjamak. Tapi kalau udah mau salam tidak dihitung. Artinya tidak jamak. Jadi jamak ini niatnya harus dari takbiratul ihram minimal itu sampai pertengahan sholat. Itu boleh berniat menjamak. Tapi kalau sudah mau selesai sholat baru mau jamak, maka tidak. Berarti sholatnya apa? Sholat biasa. Itu sholat yang kedua. Wasal itu jelas nggak? Jelas ya? Menurut pendapat yang lebih kuat itu sampai pertengahan masih boleh. Berniat untuk menjamak. Amin. والثالث الموالاة Apa mualatu? Bersambungan. Artinya tidak ada jeda yang lama. Misalnya antum sholat qashar zuhur sudah selesai. Terus 1 jam berikutnya, aku mau jamak deh. Asar sekalian. Nggak bisa. Kenapa? Tidak mualah. Wal mualah. Al-mualah bainal ula wa tsaniyah bi alla yatula al-faslu bainahuma. Fa in tala urfan walau bi udhrin kanaumin wajib ta'khirus salati tsaniyah ila waqtiha. Artinya menurut kebiasaan. Ini kembali ke kebiasaannya. Jadi potongnya itu lama atau tidak itu tergantung kebiasaan. Kalau tidur itu lama nggak kira-kira hitungannya? Lama. Dihitung lama maka berarti dia Boleh. tidak boleh menjamak.
فيجب أن يكون كنوم وجب تأخير الصلاة الثانية إلى وقتها diakhirkan ke waktunya ولا يضر في الموالاة بينهما فصل يسير عرفا. Jadi kalau terpotong sedikit, misalnya apa namanya, tadi udah kosor, udah mau jamak, potong. Misalnya jamaah ada yang ngobrol sebentar. Ini mau bahas di mana? Masih di Jakarta. Kalau bahas di Lombok. Lomboknya mana? Cuma berapa menit saja. Secara uruf itu bukan lama, maka boleh kemudian melanjutkan salat berikutnya. Oke ya. Jadi harus bersambungan, jangan terputus. Jangan terjeda ngobrol 2 jam. Secara uruf itu sudah kurang. Kalau cuma 5 menit masih sedikit. 3 menit sedikit. Masih baru kenalan kan, boleh dilanjutkan. Jamak salat yang berikut. Oke. Udah habis ya yang jamak takdim. Sekarang jamak takdim. Apa syaratnya? Sambil ya. Nah. Wa amma jam'u ta'khiri fayajibu fihi ay yakuna bi niyatil jam'i wa takunu an-niyatu hadhihi fi waqtil ula wa yajuzu ta'khiruha ila ay yabqa min waqtil ula zamanan law ibtada ta law ubtudiat fihi kanat ada ya. Intinya syarat jamak takhir ini lebih mudah, lebih simpel ya daripada jamak takdim. Jamak takhir itu cukup meniatkan jamak ya. Dan niatnya ini di waktu sholat yang pertama dan boleh sampai mengakhirkan ke akhir waktu. Misalnya sholat zuhur. Asar jam berapa? Jam 3:15 ya? 3:13. Oke. Jadi waktu tinggal misalnya jam 3:05 lah ya. Jam 3:05. Ini masih cukup untuk sholat zuhur kan? Nah itu boleh. Oh saya jamak aja deh. Jamak takhir itu boleh. Intinya niat untuk jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Sampai kapan toleransi niatnya? Sampai akhir waktu sholat yang pertama. Kalau jamak takhir niat sholatnya asar itu. Niatnya di zuhur, sholatnya di asar. Ya, artinya berniat untuk menjamak itu di waktu yang pertama. Itu niat doang kan? Niat ya, doang. Berniat saja. Melakukannya nanti di sholat asar. Jamak takhir. Asar. Jamak. Sabar, nanti disilakan ada lagi. Jadi takhir ini persyaratannya tidak serumit yang pertama tadi. Cuma berniat saja di waktu yang sholat yang pertama. Lanjut ya. Nah, wala yajibu fi jam'i ta'khiri tartib. Nah, tidak perlu tertib. Berarti sholat asar dulu baru zuhur. Atau sholat isya dulu baru zuhur. Itu tidak dipersyaratkan tertib. Lanjut. Wala muwalah, wala niyah, wala muwalata, wala tertibun, wala muwalatun, wala niyatun jam'un ala sahihi fi thalathati. Ya, jadi tidak diniatkan muwalah. Jadi misalnya habis asar untuk ngobrol-ngobrol lama, terus nanti baru sholat zuhur. Boleh. Isya dulu ngobrol-ngobrol, baru yang sholat maghrib.
boleh tuh. Mana ada orang sholat putus gitu. Sholat jamaah ya udah kumpulin aja gitu. Tapi yang pasti tidak disyaratkan tertib, tidak disyaratkan muat. Wala niyatu jam al sahih fi salat. Saya nggak tahu salatan ini apa. Catatan saya nggak ada di kitab tauhid. Intinya karena sudah diniati jamak ya. Fi salat. Wala niyatu jam al sahih fi salat. Bisa cari ya salatan. Intinya tidak serumit dari yang jamak takhir. Jadi kalau ditarik ke jamak takhir, maka tidak perlu tertib, tidak perlu muat. Mana-mana juga boleh. Ya, menunjukkan boleh. Tertib boleh, tidak tertib. Kelas intahena menjadi takdim wa takhir. Samliana. ويجوز للحاضر أي المقيم. Hadir itu maknanya orang yang mukim. Al-hadir. Wa yajuzul hadir ay muqimi samit fi waqti في وقت المطر ya waktu hujan. أن Apa yang يجمع diberikan? أن يجمع بينهما Bainahuma ay baina adz-dzuhri والعصر wal maghribi والعشاء لا في وقت الثانية la fi waqti tsani bal fi waqti ula min. هما. Artinya apa? Berarti boleh bagi orang yang mukim ketika kondisi hujan itu menjamak antara zuhur asar atau maghrib isya fi waqtil ula minhum. Waqtil ula minhum. Jadi yang boleh apa jamak? Takdim. Bukan jamak takdim. Jadi yang boleh itu jamak takdim. Fi waqtil ula minhum. Kenapa dia nggak bilang jamak takdiman gitu? Fi waqtil ula minhum. Samir إن ballal المطر أعلى الثوب وأسفل النعل asfali anna ya. ووجد. Artinya apa? Artinya itu betul-betul hujan deras. Antum atas bawah semuanya basah. Tapi kalau kemarin rintik ya nggak ada tuh. Itu harus airnya sampai ke kaki dulu. Enggak, maksudnya semua kena. Yang mungkin dimaksud bisa. Iya, Berarti kita ini mungkin sebenarnya. ya mungkin. Kalau kita basah hujan-hujan, Kita kan tinggal di masjid cuy. Makanya tuh di rumah juga. Ngapain? Nah, keluar aja saat pas ini hujan. penting. Keluar biar dapat gitu. Ya. Nanti basah-basah gitu. Ya. Walaupun rumahnya dekat. Oh, ini order. Oke. Nanti dulu sabar. Oh iya. In ballal mataru an thawbi wa asfalin nar. Samir. Mana sih? Wa wujidatis syurutu ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم ويشترط أيضا fi وجود mana tadi? ويشترط. Ya, artinya yang pertama kedua didapati syarat-syarat yang lalu terkait dengan takdim. Kita lihat yang takdim ada tiga. Terus disyaratkan juga adanya wujudul matari di awal salatain, أول di الصلاتين awal dua salat. Terus wala ولا yakfi يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما. artinya hujan itu memang dari awal waktu, bukan di tengah waktu. Terus Kalau dari sebelum masuk waktu, ya, lebih bagus. nah, sebelum hitungannya beda lagi. Ini sudah masuk waktu di awal sholatain dan tidak cukup ketika di pertengahan yang pertama. Terus ويشترط أيضا وجوده عند السلام kata syarat ini, panjang syaratnya ini bagi orang mukim ini. Disyaratkan juga adanya hujan
sampai ketika salam minal ula. Minal ula sawaan istamarra al-matar Mataru ba'da dzalika amla. amla wa takhtassu rukhsatal Itu jam'i. tadi. Jadi intinya sampai salam yang pertama hujan masih artinya hujan itu masih sampai salam yang pertama. Kemudian watahtassu rukhsatu al-jam'i bil matari bil musalli fi jama'atin bi masjid. Nah, bagi orang yang mau sholat di masjid. Au ghairihi atau selain masjid min mawadhi'il jama'ati dari tempat jamaah ba'idin yang jauh. Urfan secara secara kebiasaan, secara umumnya begitu. Dihitung jauh. Jadi antum lagi di masjid sholat jamaah, rumah antum jauh, rumah antum jauh. Oh, baru di kosor set. Kok kosong jamaah? Jamaah. Tapi nggak di kosor saja. Enggak lah, antum bukan musafir kok kosong. Kosong itu spesial untuk orang musafir. Ya. Tadi pas aja enggak? Kemudian sampai selesai salam ya? Selesai salam pertama. Salam pertama. Mulai hujannya? Dari Kapanpun. masuk Awal dulu. waktu. Awal sholat. Di awal sholat. Pertengahan sholat nggak terhitung. Hujannya mulai tahiyat baru hujan terus. Tapi tetap sampai salam. Maksudnya. Nggak terhitung. Enggak dihitung itu. Ini fi awal sholat. Kalau dia sebelum sholat, Sat. Hah? Dari sebelum sholat. Kehitung kayaknya. Pokoknya hitungnya dari awal sholat. Fi awal sholat ini wal yakfi wujudu fi asna'il ula. Di tengah itu enggak dihitung. Yang dihitung itu dari awal sholat. Kalau lebih awal lebih lama. Nah, Lebih awal kehitung juga berarti. ya pokoknya hitungnya di awal sholat. Di awal sholat itu. Terus rumah antum kok rumahnya jauh. Iya. Kalau antum tinggal di masjid, ya enggak ada. Enggak ada rukhsah untuk jalan. Lain orang di masjid biasa aja. Sholat aja. Bagi yang rumahnya jauh. Enggak izin urfan. Rumahnya tinggal melangkah. Wa yata'adzar dhahibu lil masjid, dan merasa terganggu, artinya ya, nggak nyaman lah orang yang berangkat ke masjid. Kalau jangan rinti-rinti mah nggak ada alasan. Au ghairihi atau lainnya min mawadhi'il jama'ati, dari tempat-tempat jamaah bil matari dengan hujan fitoril jalan. Jadi bagi orang yang jauh kayak Ani misalnya jauh boleh. Kalau antum tinggal di sini ya nggak ada alasan untuk tapi ini madhab Syafi'i ya. Madhab yang lain tetap kita mengikuti sunnah Nabi. Jadi tidak menghitung kayak begini. Ini nggak menghitung sampai detail begini. Sampai rumahnya jauh, ya terganggu dengan hujan itu. Artinya kalau antum pulang ke rumah gitu, merebus hujan itu, antum puasa semua. Maka antum boleh berjamaah di masjid. Tapi kan sekarang udah ada lain. Masalahnya hujan kita nggak sama dengan hujan di luar sana. Hujan di Arab itu hujannya nggak karu-karuan. Di Arab itu jarang hujan. Sekali hujan, terusnya bukan main. Karena kalau di Arab itu kalau hujan itu banjir. Itu mesti ya. Tapi kan jarang-jarang hujan. Sekali. Walaupun banjir tetap senang. Nah, makanya dia berjamaah di masjid. Dan sekarang tadi pertanyaan juga, kalau dari kereta kita zuhur sampai isya belum kita sholat, berarti kan kita mungkin apakah masih ada
boleh kita kodok itu, tapi bukan waktunya. Zuhur kosong sebenarnya jam waktu zuhur sama asar, tapi ketika itu sudah isya. Antum kemudian kodok di mana? Bukan kodok, mau kosor jamaknya. Di Katanya udah lewat. kan ya kan kita lewat ya. Ya udah lewat, makanya berarti kodok dong. Itu kodok kan nggak boleh dia Kodok, kodoknya di mana? di sini ya kan. Ya, Aneh lah. udah tinggal. Kan mungkin bisa 3 hari. Oh iya, jadi bisa jadi ya. Oke, kalau masih dihitung sebagai musafir karena belum sampai 3 hari ya, nanti boleh apa namanya kosor ya, artinya boleh kodok dengan karena masih dalam kondisi masih dianggap musafir. Karena orang untuk adaptasi itu dihitung oleh para ulama itu 3 sampai 4 hari. Kalau mazhab Syafi'i 3 hari, kalau mazhab Ahmad masalah 4 hari. Kalau Syafi'i salah satu iya. Ya, mengkondisikan diri. Kalau bahasa ini jet lag. Kondisi pesawat jet lag ini, apalagi yang jauh sekali dari Mekah sana. Jet lag juga. Kalau dari Lombok kan enggak. Jet lag enggak? Sama aja ya? Beda 1 jam. Kalau naik kapal, itu Beda 1 jam kan. Jet lag itu. Dia kondisikan sama 3 hari. Yang di kosor isya maghrib, yang di kodok zuhur asar gitu. Kan kita belum sholat semuanya itu. Jadi subuh. Kan belum niat jamak takhir. Maksudnya kan aneh dari kereta, yang ketika waktu zuhur udah sebelum waktu zuhur. Dan Sampai- kalau kita dikumpulin semua kalau misalnya Iya, sholat ya. Sempat jadinya sampai isya. Itu mah kodok. Iya, nonton tadi ya. Kodok Udah berarti. sampai. Berarti itu kalau udah lewat waktunya tuh nggak boleh kita nggak boleh kita kosor atau jamak. Ya kalau antum sama masih musafir ya boleh masuk kosor. Mengkodok sholat yang di kosor di waktu sholat atau di waktu sabat boleh ya. Kecuali antum kalau ke rumah. Kalau antum kesini kan masih dihitung. Berarti masih bisa zuhur asar kan. Tapi kalau antum sampai ke rumah antum sendiri, antum nggak dihitung sebagai musafir. Ingat loh ya, bedakan ya. Kata saya ke mertua kan dengan rumah saya gitu. 3 hari. Tapi kalau ke kampung halaman, ya nggak ada kosor-kosornya. Paham nggak? Ini rumah kita sih. Rumah kita ini. Setelah 3 hari. Setelah 3 hari. Kan taman bermain ini. Ini bukan mantu lah, mantu di Bogor sana. Tapi nggak ada rusak. Orang Bogor. Berarti boleh kan menjamak maghrib isya saja, yang nggak boleh itu mengkosor maghrib. Iya kosor. Iya, masa baru kosor. Berarti dekat 3 gitu maghribnya. Isyanya 2 kalau kita jamak takdim. Itu juga yang jamak takdim saja. Sama lah. Apa bedanya? Oh jamak takhir bisa kan jamak, tapi dikosor bisa juga. Iya. Boleh dua-duanya. Oh, langsung dua-duanya. Niatnya dua-duanya juga. Iya. Kosoran 2 jaman. Oh, iya. Antum nggak pakai begitu juga. Yang penting saya Allah kosor jamak. Sholat isya kosor Jamak. Lillahi ta'ala. Bismillah. Selesai. Boleh kosor doang tanpa dijamak. Boleh. Tadi kan bahasanya boleh. Iya. Ini bahasa semuanya boleh. Boleh. Cuma tadi Syaratnya. dikatakan sunnah kalau jaraknya lebih dari 80. 84. Jadi antum itu sunnah kosor. Berapa itu sedekah dari Allah. Antum dikasih sesuatu dari orang, anjurannya menerima apa enggak? Apalagi itu dari Allah. Maka terima. Ya, jangan. Kan apa? Kalau kita di pesawat atau di kereta mau sholat di situ aja, tapi nggak tahu arah gimana? Nggak tahu arah kiblat. Ada kan itu sekarang kiblat Enggak, kan enggak gerak. Tapi kan ntar muter-muter dia.
Ya semampu anda. Atau langsung sholat di tempat duduk aja? Mas tato. Jarang orang di kalau Sholat di tempat duduk. Biasanya kalau kita misalnya ke mana, ke Saudi itu udah anggap aja itu mengarah ke apa namanya, ke kiblat, karena mengarah ke Saudi kan, udah ke barat itu udah dianggap kiblat. Biasanya pesawat itu ada tempat sholatnya, mungkin pesawat gede ya, kecil saya nggak tahu. Yang waktu di Umroh itu pesawatnya pesawat Saudi apa ya, gede pesawat, ada tempat sholat. Tapi begitu pun kita nggak berani juga. Nggak mau akhirnya kita sholat di kursi. Di musola itu kan kita nggak kuat. Jadi lebih nyaman di kursi. Tapi bagi biasa ya, sholatnya di musola. Berarti duduk di kursi aja tuh. Iya di kursi. Nggak tahu arahnya, yang penting sholat. Iya. Biasanya kita ini mengarah ke barat kursi. Niatnya tetap sama. Hah? Niatnya sama aja. Itu bedanya niat. Misalkan niatnya tidak tahu arah. Gitu. Ya. Iya Mas. boleh lah. Orang ini Tawakal. ketika sholat itu ada syaratnya. Apa syaratnya? Istiqbalul qiblah. Nah, kalau kita nggak tahu arah, kita berusaha mencari apa namanya, kita tanya kiblatnya kemana, ke sana. Akhirnya kita marah. Jadi sekarang udah ada aplikasi kan, ini ada di sholat boleh nggak? Ya, boleh jaringan. Mode pesawat. Kalau khauf itu gimana tuh? Dalam keadaan khauf tuh? Oh, nanti ada sendiri. Mungkin ada Pembahasan sholat babnya. tidak hanya perang, Dalam hutan itu apa? lagi kejar preman. Premannya nungguin, tujuh itu kau. Antum lagi di hutan, ada singa di depan. Suas, antum bangun, dimakan itu. Makan itu sholat. Sholat semampu. Kalau jamaah sebelum jalan tak? Dan safar gimana? Itu sunat ulama. Oh, tidak. Di yang namanya jamaah di baru Syafi'i. Di sini nggak ada tadi. Harusnya ada. Ini nggak ada tadi ya. Jadi jamaah itu mulainya ketika sudah keluar. Karena kita di musafah itu kalau sudah keluar rumah. Minimal kalau kita di desa sudah masuk di jalan raya. Artinya sudah keluar dari desa masuk jalan raya, itu dianggap sudah sah. Biasanya kalau di desa saya itu jamaah di kecamatan. Kalau mau langsung ya di kecamatan baru kita sholat. Jadi bukan di rumah, karena di rumah kita ini belum sampai asar. Kita masih orang mati juga, masih hal gitu. Tapi memang ada yang memberikan, kita sudah niat safar, berarti boleh namanya di itu di tempat istri saya di Jamaknya. Iya. Karena itu jamaknya di rumah iya. sebelum berjalan. Kan syaratnya itu Dulu waktu saya nikah sama 80 istri, itu bukan syaratnya. sama istri mau pulang ke rumah, ini sholat dulu, sholat dulu. Iya kenapa? Kita jamaah di rumah aja. Kan kita belum safar, kan kita niat safar. Katanya gitu kata istri. Itulah perbedaan. Kalau saya kan di semua atau sapi kan, keluar baru ya. Kalau di kampung istri enggak, jamaknya ketika di rumah. Karena pemahamannya begitu, sudah berniat safar, maka jamaknya di rumah. Tapi boleh. Ya, nah itu tadi pendapat sebagian. Ngikutin. Dulu menjadi jalan 80 kilo. Hah? Nah, kan kita bersafar. Udah tahu jaraknya gitu. 80 kilo, nggak perlu nunggu. Minimal Udah udah minimal. Tapi kan gak tuh jarak jauhnya kan saja. Iya. minimal keluar rumah dulu. Jadi sampai di misalnya kalau kita jalan ke Cirebon itu sudah 80. Jadi kalau kita jalan ke Cirebon itu udah hidungnya 80-an. Ini boleh safar. Apa boleh? Masalah di mana? Yang harus nunggu sampai Cirebonnya.
Jika dalam perjalanan itu aku sudah bisa. Saya kira 80 dulu udah dapat baru kita buka. Sebenarnya itu loh. Nanti aku Surabaya nunggu sampai Surabaya aku ngosor. Kalau udah sampai ngapain ngosor? Di dalam perjalanan itu. Oke ya. Kita berarti Jamaah kosor itu niatnya yang didulin yang mana dulu? Zaman dulu apa kosor dulu? ada. Ya kosor dulu kalau jalan. Kosran Zaman takdiman gitu. ya. Kosran wazan takdim. Kami masih jam. Nah, sholat sunnah yang masih disunahkan itu menunjukkan itu hanya sholat qiyamul sama sholat qobliyah subuh. Adapun yang lain anjurannya malah jangan lakukan. Di qobliyah subuh sama sholat qiyamul itu yang Nabi sedang lakukan, walaupun dia sedang saat-saat lain. Adapun yang lain tinggal. Ya kalau aku lakukan aja. Tapi Nabi nggak masuk. Orang yang sholat wajib dipendekin, kalau dia sunnah, dipendekin hadis. Oke, nah tapi kita tadi jam 8 selesai atau jam 8 lebih ya? Jam 8 selesai. Iya ya. Ada seminar di Lampung. Tidak salah. Asik. Kayaknya ya. Saya. Albas Nonton belum ya? Nonton berapa? panjang 40. Jadi manja di situ ya. Oh iya, Sir. Karena terakhir itu. Ya. Kayaknya mau kita pakai topi kan mau pakai topi. Sama Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah rahimahullah. البحث انظر إلى الأفعال المضارعة 9 في الأقسام الأولى. اسمي في القسم الأول تجدها جميعا معتلة الآخر. ثلاثة الأولى langsung kita cuma perhatikan kepada fi'il mudhari yang yang 9 itu di kelompok pertama, kelompok pembagian pertama. Tajiduha, kalian akan mendapati fi'il tersebut semuanya mu'tal akhir. Ya. Ini yang pertama ya, yang atas. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 yang paling atas ya. Kelompok yang pertama yang atas itu 1 2 3 yang kanan, tengah, kiri. Itu 9 itu. Sama ya? الثلاثة الأولى منها بالألف. Oh, ini satu kelompok menurun berarti ya. Iya. Ini بالألف. maksudnya dia itu menurun ini. Mungkin 99 itu mungkin ya. 9 kelompok. Ya, itu benar ya. Oke, lanjut. وثلاثة الثانية بالواو وثلاثة الآخرة بالياء. Hah? Oke, lanjut. 3 yang pertama mu'tal akhir, huruf mu'talnya itu dengan alif. 3 yang kedua dengan waw, 3 yang terakhir dengan ya. Watajiduha Jadi itu jami'an namanya kolom ya, bukan baris ya. Kolom. watajiduha jami'an mu'arrabatun dikhaluha Kolom. mu'arrabatun
muqrabatan mu'rabatan likhuluha bihudubiha لخلوها من نوني التأكيد at-tawkid التوكيد والإناث وجميعها وجميعها مرفوعة لخلوها من أدوات النصب والتزمين. Maka kalian akan mendapati fiil-fiil tersebut semuanya mu'arabah. Kenapa mu'rabah? Karena kosongnya dari nun taukid nunai Ya, dua nun taukid dan nas inas. Wajami'aha dan semuanya itu marfu karena kosongnya dari amil atau adawat yang membuat nasab dan jazm. Jadi antum perhatikan, mohon maaf, tapi kolom ya, satu kolom. Artinya 1, 2, 3 ke bawah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Yang satu detik pertama itu mukhtar alif. Kenapa? Ya tadadda itu jadi alif, akhsha alif, tansa alif. Nah 4, 5, 6 tadnu ini wawu ya, wawu. Ini mukhtar wawu, yasku mukhtar wawu, yaku mukhtar wawu. Ashtahi mukhtar yai, dari wawi sekarang ya. Ashtahi i, yajri iya ya, ya'wi apa namanya ya, namanya mukhtar ya. Nah satu kelompok ini dalam kondisi marfu. Kenapa marfu? Karena tidak ada adat nasab maupun jazm. Jadi kalau rafa begini ya, asli ya tawadda, tadnu, ishtahi, ini asli semuanya begini. Lanjut. ولكن ما السبب عدم ظهور الضمة التي هي علامة الرفع في أواخرها؟ Akan tetapi apa sebab tidak nampaknya dhammah pada tanda-tanda rafa di akhir-akhir Nah, fi'il biasanya kan fi'il mudhari itu kalau marfu dham, yaqra'u, yasma'u, semua kan, yaktubu. Nah, tapi di sini kan nggak nampak dhammahnya. Kelihatan nggak dhammahnya? Nggak ada semua. Yatawadda mana dhammahnya? Tadnu mana dhammahnya? Bukan di wawu tapi di non. Yasmu di fa bukan di wawu. Apa sebabnya? السبب أن آخر كل فعل من هذه الأفعال حرف علة. Sebabnya adalah semua akhir fi'il tersebut semua fi'il tersebut huruf illah. Wa harful illati in kana alifan ta'addara ظهور الضمة عليه. Dan huruf illah kalau dia alif maka sulit untuk nampak dhammah di atasnya. Ya. Jadi kalau ya tawadda gimana menampakkan dhammah? Kan mungkin. Itu kalau alif ya. Wa in kana wawan aw ya'an kana dhammuhu mustaqilan. Dan jika huruf illahnya waw atau ya, maka dhammahnya itu tidak nampak karena sulit disebutkan. Iya, sulit dibaca. Ya denu. Orang Arab nggak mau begitu. Ya denu. Malas ya. Walidhalika lam yakun hunaka buddun min baqa'i harf illati sakinan wa taqdir al-dhammati alayhi fi jami' al-ahwal. Maka itu tidak ada jalan keluar selain apa? Kesenjangan mau pulang. Selain dari menetapkan huruf illah dalam kondisi mati. Wa taqdiru dhammah alaihi fi jami'. Jadi ditakdirkan dhammah untuk semua tadi. Amin. انظر إلى هذه الأفعال نفسها مرة ثانية في القسم الثاني. Lihatlah pada fiil-fiil sama fiil-fiil yang tadi
maksudnya dua kali pada pembagian yang kedua. Tajiduha mu'arrabatun mu'arrabatan. Tajiduha mu'arrabatan kama kanat fi qismil awwal. ولكنها تغيرت من الرفع إلى النصب لدخول أدوات النصب عليها. Maka kalian akan mendapati fi'il tersebut mu'arrabah. Kolom yang kedua ya. Ya. Kolom kedua. Mu'arrabatan. Mu'arrabah sebagaimana pembagian yang pertama. Akan tetapi yang kedua ini berubah dari rafa ke nasab karena masuknya amil-amil nasab. Ya. Ada masuknya apa ya? Ada an semua itu ya. Ada lan juga. Lan. Terus. وإذا بحثنا في أواخرها لم نجد للنصب أثرا ظاهرا في الأفعال التي آخر كل منها ألف. Dan jika kita mencari pada akhir-akhirnya, maka kita tidak akan mendapati dari amil nasab ini asal zahiran pengaruh yang jelas pada fiil-fiil yang akhirnya alif pada alif. Kelompok ini, kolom kedua, bagian pertama itu nggak nampak perubahan, sama aja kan, sama kayak yang di rosak tadi, artinya sama. Berarti apa alamatnya? Bikhilafi, terus lanjut. Berbeda. بخلاف الأفعال التي آخرها واو أو ياء. Berbeda dengan fiil-fiil yang akhirnya waw ataupun ya. فإن النصب فيها ظاهرا. Maka nasab di waw dan ya zahir, jelas. Oke ya, jadi 4, 5, 6, 7, 8, 9 itu nampak semua. Di harokatnya apa? Fathah, an-tasnua, an-yaswa, an-tahiyya, yajriya, yaqliya. Apa rahasianya? والسر في هذا الاختلاف أن الألف يتعذر تحريكها ولذلك تقدر عليه الفتحة فتحة في حال النصب. Rahasianya pada perbedaan ini adalah alif agak sulit berharokat, diharokati. Maka ditakdirkan fathah pada keadaan nasab. Amma wawu wal ya'u faminas sahli an-nutqi bihima termasuk mudah. Maka termasuk mudah dengan bihima waktu hatain, dengan memberikan harokat fathah. Walidzalika tadhharu 'alaihima al-fathatu inda an-nasb. Jadi wawu ya bisa mengharokati fathah mudah, maka alamatnya menjadi fathah. Ya, yang gitu ya. Yang terakhir, undur ila hadhil af'ali maratan tsaniyatan fi qism tsani. Perhatikan yang kelompok 3, kolom 3. Jadi dua mu'arrabatan kama kanat fi qismin sabiqain. Ini kamu dapati semuanya berubah di robi. Seperti di kelompok kolom 2 kolom tadi. Tetapi syarat guna majzumatan didukhul awamili al-jazm. Bedanya di kolom 3 ini ada amil jazm. Fama al-matlubu fiha, terus alamatnya apa? Ta'ammal awakhir al-af'ali wa najiduha mahdhufatan. Ternyata akhir dari fi'il itu hilang. Kemana ya? Ya hilang aja. Ya tadzalla alifnya hilang. Apalagi ya? Lam akhsha alifnya hilang. Latansa alifnya hilang. Sampai ke bawah lam yahwi, yaknya hilang. Hilang semua. Waqad kanat sabitatan fil qismaini sabiqain. Sementara di kolom yang 2 kolom itu utuh, kok sekarang di sini hilang. Kalau kita bahas sebabnya apa?
tidak ada sebab siwa dukul adawat jazimah, karena ada amal jazim yang masuk. Wahiyal lati hadafat hadil awakhir, itu yang membuat huruf-huruf akhir tadi, maka menghilangkan huruf itulah tanda jazim. Kesimpulannya, al-fi'lul mudhari fi'il mudhari al-mutallul akhir, bisa akhiru, bisa akhir, bisa. Jadi fi'il mudhari yang terakhir yang huruf illah pada usulan ujung itu dirofak dengan dhammah 14 semuanya. Mau alif, mau waw, mau ya, tawawin, tawaya, ini alif, semuanya ditakdirkan dhammah. Dhammahnya bisa nampak. Wa yusabu bi fathatin muqaddaratin ala alif. Kalau nasab itu di alif dengan takdir, artinya nggak nampak alamatnya, fathahnya nggak nampak. Wadhahiratin al-wawi wal ya. Kalau di wawu dan ya, kalau wawu dan ya'i nampak fathahnya. Wa yujzamu bihadzil akhir. Kalau dijazam itu dengan menghilangkan huruf illatnya, baik alif, ya maupun waw. Intahayna min hadzal insyaallah sanwasi al-qadim biiznillah. Mungkin diqala bi kafal majlis subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau why di